Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mikhail Ibrizi dengan NIM J0404231032, kelas praktikum B2. Dan di video kali ini saya akan memberikan suatu contoh permasalahan dari breadth first search dan depth first search, atau bisa disingkat BFS dan DFS. Yang pertama, saya akan memberikan pengertian untuk breadth first search atau BFS yaitu yang pertama, BFS adalah algoritma pencarian graf yang mengeksplorasi simpul-simpul secara berurutan, dimulai dari simpul awal lalu ke simpul-simpul yang berkaitan dengannya dan seterusnya. Algoritma ini menggunakan pendekatan lebar dalam pencarian, menjelajahi secara horizontal pada setiap level graf sebelum menelusuri lebih dalam. Lalu BFS juga digunakan untuk mencari jalur terpendek antara dua simpul dalam graf yang tidak memiliki bobot pada setiap sisi. Dan yang kedua yaitu depth first search atau DFS. DFS adalah algoritma pencarian graf yang mengeksplorasi sejauh mungkin di satu cabang graf sebelum bergerak ke cabang lainnya. Algoritma ini juga menggunakan pendekatan kedalaman dalam pencarian, menjelajahi secara vertikal, menyelami ke dalam setiap cabang hingga mencapai ujung sebelum kembali ke cabang lain. Digunakan kita perlu menjelajahi seluruh jalur yang mungkin dalam graf atau ketika mencari jalur tertentu yang mungkin tidak optimal. Lalu ini adalah sebuah contoh untuk penggunaan BFS dan DFS, yaitu dalam permainan catur open lecture. Pada gambar di atas merupakan penyelesaian permainan dengan cara kedua, yaitu open lecture, di mana kesatria harus melengkapi kotak dari papan permainan tanpa harus kembali ke kotak awal permainan. Pada penelitian ini, banyak peneliti yang mencari solusi problem lecture dengan menggunakan algoritma backtracking. Salah satunya adalah Fazat Tirafi dengan judulnya pemanfaatan algoritma BFS dalam menyelesaikan permasalahan connect move. Algoritma backtracking merupakan algoritma yang diimplementasikan menggunakan DFS, yang dimana algoritma ini merupakan pengoptimalan dari algoritma brute force yang memeriksa semua kemungkinan yang ada. Selain DFS, algoritma backtracking juga bisa menggunakan algoritma BFS, yang dimana kedua algoritma tersebut bisa memeriksa apakah ada solusi yang lebih sempurna dalam menyelesaikan permainannya. Pada penelitian ini, para penulis meneliti algoritma manakah yang lebih sempurna dalam penyelesaian lecture kali ini. Nah, sebelumnya saya akan memberitahu apa itu algoritma backtracking. Jadi algoritma backtracking merupakan salah satu algoritma yang digunakan pada penelitian untuk memecahkan atau mencari solusi dari permasalahan lecture problem. Algoritma ini juga digunakan karena dapat memberikan solusi yang lebih tepat dan cepat dibandingkan dengan algoritma brute force. Cara untuk memecahkan permasalahan pada game lecture ini yaitu dengan cara memangkas atau pruning dengan menggunakan metode BFS dan DFS. Lalu ini adalah contoh penggunaan BFS Jadi pada langkah awalnya berada pada SP8. Seperti pada gambar 5 yang ini. Di sini akan digambarkan setiap papan kotak yang akan digunakan oleh bidak catur. Terdapat 3 kemungkinan langkah sebagai berikut. Pertama, kunjungi turun pertama yaitu A6, yaitu dari B8 yaitu turun ke A6. Karena A6 belum pernah dikunjungi, maka kembangkanlah dari simpul ini dan didapatkanlah C7, C5, B4, B8 seperti ini Jadi A6, B8, C6, B7. Lalu pada gambar 6, pohon 6 yang ini A6. Setelah dilakukan penelitian, penulis mendapatkan perbandingan dalam memecahkan permasalahan dalam permainan lecture dalam hal ini.